Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79, Polda Bali melalui Polres Jembrana menunjukkan komitmen nyata terhadap masyarakat dengan menyerahkan bantuan pipanisasi. Kegiatan yang mengusung tema Polri untuk masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi ratusan kepala keluarga di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Sebuah inisiatif yang sangat diminati warga. Penyerahan bantuan pipa sejumlah 200 batang dengan panjang total 800 meter ini dilaksanakan pada Minggu 15 Juni 2025 pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Acara penyerahan berlangsung khidmat di halaman Apel Mapores Jembrana, menandai dimulainya harapan baru bagi ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati secara langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada kelompok atau Sekeheyeh Pancaka Tirta Banjar Pangkung Lubang. Kehadiran Kapolres secara langsung menunjukkan keseriusan serta perhatian institusi kepolisian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan yang bersumber dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi sekitar 300 kepala keluarga yang tersebar di 3 banjar, yaitu Banjar Pangkung Lubang, Banjar Petapan KJ, dan Banjar Petapan Kelot, Desa Pergung. Distribusi yang merata ini memastikan manfaat bantuan dapat dirasakan secara luas oleh warga. Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Bali yang telah senantiasa bisa membantu kami dalam upaya pengadaan air bersih di desa kami, yaitu Desa Pergung, khususnya di Banjar Pangkung Lubang dan Banjar Petapan Kajo. Kami sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Kapolda sehingga pada saat ini bisa terrealisasi apa yang menjadi harapan kami. Kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, mencerminkan koordinasi yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Diharapkan dengan adanya bantuan pipanisasi ini, kualitas hidup masyarakat Desa Pergung dapat meningkat secara signifikan dan akses air bersih yang memadai dapat terus terpenuhi, menegaskan komitmen Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Dari Humas Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Merauke Kota menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan pangan lestari atau P2L. Inisiatif Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri ini fokus pada penanaman cabai dan juga pembibitan ikan bawal dan lele. Hasil panen cabai dan ikan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah Polsek Merauke Kota. Selamat pagi, inilah pekarangan P2L Polsek Merauke Kota. Yang kita tanam adalah komoditas cabai, mengingat cabai di Kabupaten Merauke cukup tinggi dan mahal harganya, sehingga diharapkan hasil dari P2L ini dapat dibagikan kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan cabai di masyarakat sekitar. Kita berharap cabainya dapat tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang banyak. Ini kolam ikan P2L Polsek Merauke Kota yang diisi berupa ikan bawal sebanyak 500 ekor. Kolam kedua berupa ikan lele yang diisi sebanyak 500 bibit juga. Diharapkan hasil dari panen ikan lele ini akan diberikan kepada Badan Gizi Nasional Kabupaten Merauke untuk memenuhi kebutuhan program nasional Bapak Presiden.
Pemirsa, Polda Jawa Timur kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi kejahatan siber dengan berhasil mengungkap sindikat penyebaran konten pornografi sesama jenis. Pengungkapan ini merupakan respon tegas terhadap maraknya konten ilegal yang meresahkan masyarakat dan melanggar norma hukum. Pemirsa, Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus jaringan penyebaran konten pornografi. Hal ini disampaikan oleh Kabitumas Polda Jatim, Kombes Pol Julius Abraham Abbas dalam konferensi pers. 6 tersangka ditangkap setelah terbukti menyebarluaskan konten pornografi tersebut. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan keempat tersangka terlibat dalam grup WhatsApp bernama InfoFeed yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi dan mencari pasangan sejenis. Selain keempat tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan. Tersangkanya yaitu yang pertama berinisial MI, umurnya 21 tahun, berdasarkan KTP ini ya, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Alamatnya di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Tersangka ini berperan sebagai admin dalam grup WhatsApp InfoFeed, ya, InfoFeed, VID. Kemudian tersangka membuat grup WhatsApp InfoFeed untuk mengumpulkan orang-orang atau komunitas penyuka sesama jenis untuk mendapatkan pasangan kekasih. Kemudian tersangka kedua ini berinisial NZ, umurnya 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pegawai swasta. Alamatnya di Kecamatan Lamaksari, Kota Surabaya. Peran tersangka yaitu sebagai anggota grup WhatsApp InfoFeed. Jadi dia anggota grup yang dibuat oleh MI dan juga mengirimkan video hubungan sesama jenis atau gay. Kemudian tersangka juga sering mengomentari video dengan tujuan untuk mencari kekasih di dalam grup WhatsApp InfoFeed tersebut. Kemudian tersangka ketiga ini inisialnya FS, umurnya 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pegawai swasta, alamatnya Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Sama perannya dengan NZ, yaitu tersangka juga sebagai anggota grup WhatsApp InfoFeed dan mengirimkan video hubungan sesama jenis. Berinisial S, umurnya 66 tahun. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya petani. Alamatnya di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Tersangka mengirimkan foto alat kelamin milik tersangka ke dalam grup WhatsApp InfoFeed. Dan tersangka sering mengirimkan foto alat kelamin tersangka untuk memancing anggota grup WhatsApp InfoFeed itu berkomentar. Dan akibat perbuatannya, keempat tersangka terjerat hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Selain itu, para tersangka turut terjerat pidana penjara 6 bulan hingga 12 tahun dan atau denda 250 juta hingga 6 miliar. Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. Demikian informasi terkait dengan kasus jaringan penyebaran konten pornografi. Saya Bribdanis Puramadani melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.